الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Rahimahullah ta'ala nafa nabi abadu bidayaan Kitabu Dhammid Dunya, kitab mertelake nacat atau mencela dunia. Al-ayatu dari beberapa ayat al-waridatu kang tumeka fi Dhammid Dunya dalam mertelake nyacat untuk mencela dunia. Wa amsilati halan biro-biro padane dunya kathiratun iku akeh. Wa aksarul Qur'an itu yang akeh Al-Qur'an iku mustamilun mengku mencakup ala dhammid dunya ing atase nacat utawa nyela dunya. Wa sarfil khalqi lan ngengokake memalingkan makhluk anha saking dunya. Wa da'watihim lan ngajak khalqu ilal akhirati maring akhirat. Bal huwa balik utai mengkono zamud dunya iku maksudul anbiya'i nggon sejane para nabi alaihimus salatu wassalam. Walam yub'atsulan ora den utus sapa anbiya illa lidzalika kejaba krana mengkono zamud dunya. Fala hajata mukarana hajat iku wujud ora melokno, ora butuhno ilal istishhadi maring amrih dalil, amrih bukti saksi dalil bi ayatil Qur'ani kan pira-pira ayat Al-Qur'an liduhuriha karena pertelane ayatul Qur'an. Jadi aneh, Gusti Allah ya. Contohnya aneh pada kehidupan dunia kan dimulai dari Nabi Adam. Nabi Adam itu putranya yang namanya Qabil. Dia itu lahirnya di surga. Anak yang lahir sebelum turun di dunia. Lah yang Habil itu kelahiran di dunia. Lahirnya di dunia, kelahiran di surga. Nah artinya pengalaman surga, ngerasakno enake surga kan sing Habil, gitu, sing Qabil. Karena dia lahir di surga. Ini kenapa Allah? Kok yang dipilih jadi wong apik malah sing Habil hanya di dunia. Sing ngerti ngrasake swarga kok malah naudzubillah min dzalik Qabil. Ini dunia. Ya kan untuk wilayah dunia tasawuf, dunia ilmu akhlak seperti ini benar-benar kita ya. Orang itu dituntun, orang itu untuk
hati-hati. Dunia sebagai sesuatu yang tidak kekal. Apalagi sekarang kita hidup di dunia, ngerasa enaknya ya kayak dunia, makanya kita harus mempelajari. Muga-muga paling selamat karena di Bali itu kita tidak tahu apa Allah Ta'ala seperti apa. Innama nuridu angin mestine nekake kita ba'dul akhbari yang setengah pira-pira hadis al-waridati kang tumeka fiha ing dalem mengkono dunya dalem martelake dunya. Kami akan menyampaikan sebagian hadis-hadis tentang dunia. Wa qaturwiyan temen den riwayatake apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku marra liwat sapa kanjeng Nabi ala syatin ing atase wedhus maitatin kang badang. Lewat ada satu bangkai kambing. Faqala moko dawuh sapa Nabi Atarawna ana toh ningali sira kabeh. Tatarabna ra'abna yakin. Apa kalian berkeyakinan ningali ini ya perlu. Ana toh yakin sira kabeh hadisata ing kisat ing wedhus sira yakini hajinatan ingkang ino ala ahliha ing atase ahline syat. Hadisat maksudnya pemiliknya. Kamu meyakini tidak kambing ini yang sudah dibangkai ini bagi pemiliknya sesuatu yang hina tidak? Qalu pada matur sama sahabat min hawaniha al-qawha min hawaniha saking inone hadisat al-qawha mongko al-qawha buang sapa ahliha ing syat. Ya karena hinanya itu maka kambing ini dibuang, tidak ada artinya. Qala dawuh Nabi wallazi demidat nafsi kang utawi jiwa ingsun, ruh ingsun iku biadin dalam kekuasaan Alladzi demi zat yang menguasai jiwaku. Lat dunya lam ibtidak itu bukan lid dunya, lam ibtidak. Lat dunya yakti utawi dunya iku ahwanu luweh ino alallahi mungguh Allah Ta'ala min hadhi syati tinimbang iki wedhus dibanding kambing ini ala ahliha ing atase ahline hadhi syat ing atase pemilike ahli syat. Sungguh menurut Allah dunia itu lebih hina dibanding kambing yang dibuang oleh pemiliknya. Walau kan lamun ana apa dunia iku tak dilumbandingi sebanding ngimbangi ya indallah dalam mungguh Allah janaha ba'udatin ing suwiwine nyamuk. Dunia itu imbang, ada seimbang dengan satu sayap nyamuk saja. Masa mongko orang ngombeni apa Allah. Masa mongko orang ngombeni Allah kafiron wong kafir minha saking dunya syarbatamain kelawan sak cegokane banyu, sak ombenane banyu. Jadi oleh Allah Ta'ala memberikan
di antara dunia ini kepada orang-orang kafir, karena dunia itu tidak ada apa-apa, tidak ada artinya. Kalau Gusti Kanjeng Nabi, kok ono artinya, kok dunia ki ono nilainya di mata Allah Ta'ala sesayap ba'udhah sekalipun, wah, kafir tidak akan diberi. Karena berarti, sekecil apapun berarti. Nah, kenapa orang-orang kafir diberi dunia oleh Allah Ta'ala? Karena memang dunia itu tidak ada artinya. Gopo dunia. Maksudnya ini gambar ke dunia yang semacam itu. Waqala dalam sebuah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya di seneng dunya iku ra'su kulli khati'atin, pangkal ndase, maksudnya pokoknya saben-saben kesalahan. Setiap kesalahan, setiap kekeliruan ujung-ujungnya adalah hubbud dunya. Qala kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dunya sakmenawa dunya iku khulwatun, manis, menarik, khudratun tur kang menarik. Khudrah makna asline kon ijo, masih menarik. Yukna bi an jamalin zahir ma'aqub khilbatin, dibuat kinayah bahasa, wah, cara hijau menarik, hijau-hijau, dibuat kinayah an jamalin zahir, untuk menunjukkan baiknya zahir, ma'aqub khilbat ini sedangkan batinnya buruk. Khudrun bahasa itu, bahasa kinayah, persemon, kiasan. Merono biyen ceritane anak ini orang canom-nom ora ngerti nek tanggane dhewe, ya senengane beda cah wedok no. Wah ning ngarep pas ning gone tempat, mungkin kita ning gone tempat rekreasi ya. Disungsot-sungsot ditutke mburi bahasa nglinguk tanggane dhewe. Dadi ngono kuwi. Malah ya, jadi maksudnya ngono kuwi. Dadi wong kecelek ning donya secara tambane. Kecelek ning akhirat. Ya tanggane tangga sing mungkin sing pantes no. Tanggane sing ra disenengi. Dadi isin banget. Soalnya masake ngono, klambine ijo. Ora ijo apa parane. Jebul-jebul tanggane dhewe tur sing ora disenengi, nek disenengi karuan. Wa innallaha lan satmi Allah taala iku mustakhlifukum, bakal gawe ganti sira Allah ing sira kabeh. Istikhlaf, khalafa yakhlifu, mustakhlifukum, dat kang gawe ganti sapa Allah ing sira kabeh fiha ing dalem donya. Fanadirun umangka te Allah iku zat kang mirsani kaifa ta'maluna. Allah akan mengganti kalian semua. Maka Allah tinggal menyaksikan kaifa ta'malun, kaifa kaya apa ta'maluna, padha ngamal sira kabeh. Bayanu dunia mertelake dunia al mazmumati kang den wodo yang tercela. Damun tadi, damun mazmumah. Ilam rasira anna ma'rifata zamid dunia sak temene ngawerwi cacat atau celane dunia. Iku la takfika, ora nyukupi apa ma'rifatu zamid dunia. Tidak cukup mengetahui kehinaan dunia. Malam ta'rif la takfika, orang nyungkupi apa ma'rifat ngerti ing ka ing sira
ora cukup apa makrifatu zami dunya ing sira malam ta'rif selagi ora ngerti sira ad-dunya ing dunya al-mazmumata kang den cela yang den woto yang tercela. Ma iku apa hiya utawi dunia. Kita tahu tentang hinanya dunia. Dunia ini kebanyakan. Sehingga kayak ngerti inole dunia. Dunia itu menipu. Dunia ini apa janjane? Ngerti. Malam tarif ad-dunya malam. Janjane kamu tidak akan tahu. Tidak cukup kamu tahu hanya elek dunia tok, tapi dunia itu apa? Kita perlu tahu. Malam tarif ad-dunya malam. Apa yang disebut dengan dunia yang tercela itu apa? Wa mal ladzi yanbaghi ayyustanaba minhu. Wa mal iku apa? Alladzi utai perkara. Nah, saka dunya. Yanbaghi kang sayukya apa ayyustanaba yen to den daya apa mah. Minha saking dunya. Dan dunia yang harus dijauhi itu yang sebaiknya dijauhi seperti apa? Wa mal ladzi la yustanabu wa malaiku apa alladzi utawi ya dunya la yustanabu kang ora den doya apa ladzi. Dan dunia bentuk dunia apa yang tidak harus dijauhi karena orang hidup di dunia. Fala buddha mung ora kena ora wajib apa wa annu bayyina apa wa anu bayina yen to mertelake itu ad-dunya ing dunya al-mazmumata kang den cela den wodo yang tercela al-ma'mura kang den perintah bistinabiha kelawan ngedohi dunya. Kita harus menjelaskan dunia yang tercela yang harus dijauhi itu seperti apa. Likoni yang karo sak temene dunya al-mazmumah. Dunia yang tercela itu iku aduwatan musuh qati'atan kang medhot memutus litorikillahi maring dalane Gusti Allah taala. Kita mau jalan menuju Allah. Itu yang memutus jalan menghalang-halangi ya dunia ini. Ma iku apa hiya utawi ad-dunyal mazmumah. Wanakulu mengkau ucap kita dunia kau di dunia siro wa akhiratu kalan akhirat siro jeneng dunia itu akhirat untuk kamu itu ibarat tetembungan ungkapan an halateni saking tingkah loro min ahwali qalbika saking pira-pira tingkahe ati siro. Dunia itu berarti tidak sekedar bukan bentuk fisiknya, tapi bentuk apa? Tanggapan hati terhadap barang-barang fisik itu. Fal qaribu mongko tawi perkara kang cepak adani kang asor cepak podo sebenarnya sama dana itu cepak ya asor adani kang asor iku sama den arani apa al-qarib adani den arani dunia ing dunia wa huwa timkun al-qarib adani iku kuluma saben-saben perkara qoblal mauti kantep sadurunge mati. Wal mutarakhi utawi barang perkara kang endi-endi kang besok-besok kebalikane qarib yang tidak segera maksudnya yang besok-besok al mutaakhiru kang akhir iku sama den arane mutarakhi den arane akhiratan ing akhirat. Wa huwa mengkono mutarakhi iku ma perkara ba'dal mauti kantep sakwise mati. Di sisi lain dunia adalah
penilaian hati. Kemudian yang disebut dunia di sini adalah wilayah waktunya adalah sebelum kematian. Apa yang ada sebelum kematian itu dunia. Fakullu ma mengkuti saben-saben perkara, hal-hal sesuatu. Laka kang iku kedue sira fi dalem ma haldun utawi bagian. Sesuatu yang kamu punya haldun di situ, punya bagian. Wa nasibun yang tegese bagian. Wa gharadun lan sejo tujuan. Cara bondo ya digolek, ada gharad dituju. Wa syahwatun lan syahwat, kepinginan. Waladatun lan ladat, kenikmatan. Ajilul khali tur kang enggal-enggal tingkai yang segera dirasakan. Qoblal wafati dalam sadurunge wafat iku khobare kuluma, apa-apa yang kamu ada bagian di situ dan kamu tuju dan kamu senangi sebelum kematian, maka fahiyya iku fahiyya mengkote kuluma iku ad-dunya aran dunyo fi haqqika dalam hak sira. Illa anna jami'a ma, angin hanya saja anna jami'a ma, angin sak temes kabeh perkara laka kang iku kedue sira ilaihi maring ma mailun utai condong. Wa fihi lan condong atau condong liya maksudnya. Wa fihi lan doyong bukan condong menujunya. Wa fihi lan ikut dalam ma nasibun utawi bagian. Wa hadun nanti tegese bagian. Yo falaisa mung ora ana utawi ora ana apa ora ana iku mazmumun den wodo tercela. Bal huwa balik utai mengkono maiku salah satu aksamin ana telu pira-pira bagian. Ndelok orientasine bahasane. Yo hadun wa nasibun, tapi ketika hadun wa nasibunnya itu ada mailun, ada orientasi ke hal yang positif, maka ya laisa bimadmumin, tidak tercela. Al-qismu te dunduman al-awalu kang kawitan iku ma perkara dunya isine ma isine dunya utawa isine malaka fi hazun, apa yang kamu punya bagian di situ. Tapi habuka sahiba yashabuka kang bakal ngancani apa maing sira dunia yang akan menemanimu fil akhiratin dalam akhirat. Wayab kolan tetep apa wayab kolan tetep ma'ahus ma'aka sartane sira apa samratuhu waima, buah hasilnya akan bersama kamu ba'dal mauti sause mati. Jadi ada dunia yang akan dibawa bekal setelah kematian. Wa huwa timu al-qismul awal iku al-ilmu an-nafi'u kan manfaat wal amalu la amal as-shalihu kan saleh. Jadi ilmu ya dunia. Kita kan punya ilmu, punya hadun bagian. Amal ya dunia. Jadi tidak harus berwujud materi, kan non materi, ilmu. Kalau ilmu macam-macam nantinya.
Nah, ilmu yang nafa ini yang akan dibawa setelah kematian yang memberi manfaat atau amal soleh itu ini dunia, tapi dunia yang tidak tercela, yang khairu laisa bimazmumin, dunia yang bisa diambil. Ada nafa, ada di sini nafa, ada sifatnya nafa, amal soleh. Menurut ini secara masih global ini sebetulnya. Karena apa, nanti amal soleh itu sendiri nanti kan tinggal bagaimana penilaian tanggapan hati pemiliknya. Bisa dibarengi macam-macam nanti. Maka secara umum. Makanya ada seorang tabi'in ya. Siapa itu? Abdullah bin Jubair. Tabi'in. Dalam menafsiri ad-dunya mata'ul ghurur, ada ayat Quran. Ad-dunya adalah mata'ul ghurur, harta yang menipu. Itu ditafsiri in alhadka anil akhirah. Ketika dunia itu melupakan kamu dari akhirat. Wa ilam tulhika, ketika tidak membuat lupa kamu dari akhirat, panikmal mata, maka dunia adalah sebaik-baik harta. Duit, uang 100.000. Tidak kowe nglalekno akhirat, pentasarupan 100.000 itu menjadi sia-sia, menipu karena kamu gunakan untuk hal yang tidak baik. Tapi kalau kamu gunakan untuk hal yang baik, kepentingan rumah tangga, untuk kepentingan nafkah, untuk sedekah misalkan, itu panik mal mata. Maka 100.000 itu sebaik-baik bekal, karena akan mengantarkan kita kepada kebaikan akhiratnya. Jadi dunia itu dipandang dari sisi tanggapan hati kita dan cara penggunaan apa yang kita hadapi tentang dunia itu sendiri. Dunia itu selain sebelum di akhirat itu dunia kabeh, ilmu amal apa meneh bondo jelas. Al-qismu te dum-duman al-sani kang pindho wa huwa te qismu sani ku al-muqabilu kang bandingi. Berbalik lahu maring awal. Bandingi lahu maring awal, qismul awal. Alat torfil aqsa ingin saya arah-arah al-aqsa kang pol kang entek-entekan. Istilah kebalikan. Kuluma yaiku kabeh perkara utahe qismul awal iku ya kuluma kabeh perkara fihi kang ing dalem ma hadun te bagian ajilun kang enggal, bagian yang hanya bisa dirasakan seketika, enggal. Wala samrata hale ora ana Allah iku wujud lahu kedue ma fil akhiratin dalam akhirat aslan babar siman babar pisan, dan tidak ada buahnya di akhirat sama sekali. Berbalik derajat 180 derajat dibanding yang pertama. Contohnya kata ladudi kaya ngrasakno enak bil ma'asi keran berapa kemaksiatan kulihas kabeh ma'asi. Kulihas kabeh ma'asi. Wa tana'umi lan enak-enakan. Tana'um saka nikmat. Tana'um ngrasa nikmat, ngrasa enak-enakan bil mubahati lan perkara kang mubah. Walaupun perkara yang boleh, tapi dinikmati dengan keadaan zaidati kang luwi, mubah sing luwi lebih ala qadril hajati ing kira-kirane hajat, kira-kira kebutuhan. Makanya
Ada hadis Nabi. Jadi kita itu di dunia tidak lepas dari menerapkan atau melakukan sesuatu yang katakanlah umpama lah, ya umpama maksiat, kita sudah berusaha untuk memantau tindakan-tindakan yang bersifat maksiat. Tapi yang bersifat ini tadi tana'um mubahat az-zaid ala qadri hajat, melakukan sesuatu yang di luar kebutuhan, itu sudah bagian dari dunia yang besok hisab, ada hitungan, akan diproses. Jadi ora diproses ya kaya cara mangan ki ya sekedar. Ada kita makan saja kadang-kadang kan seperti kemarin pernah saya ceritakan, ono wong kalau saya ngejak orang Marong itu makan soto diberi sambal banyak, itu karena beliau mantau itu. Jadi makannya itu tidak karena untuk menghindari makan yang atas dorongan nafsu. Nah kita kalau makan coba aja, kalau kita makan sak cukupnya apa sak puase sak puase. Nah kepuasan itu misalkan cukupnya misalkan ya janjane mangan setengah piring cukup. Kita kadang-kadang sik tanduk lah. Nah itu tambahan saka setengah piring itu yang jadi masalah itu kita bawa nanti di akhirat. Nah makanya Nabi dalam satu hadis ini penting. Jadi aku tunggu solusinya artinya. Terus piye lah carane ngono kita akan menghadapi sesuatu yang berat. Jadi kata Nabi, sapa sing tiap hari gelem maca. Ini yo akhirnya bentuknya donga. Maka membaca doa, maka dia tidak akan dihisab, tidak akan dipermasalahkan apa-apa yang mestinya kuwi ra kudu mok tandangi, tapi wis apa-apa lah caramu tadi makan kita misalkan yang kelebihan itu tidak akan diproses sebagai bentuk perbuatan yang sia-sia yang harus kita pertanggungjawabkan besok. Jadi macane apa tungone? Allahumma barik li fil maut wa bima ba'dal maut. Diwaca sedina nek ora hadis ya no. Ping selawe. Tapi nang bukune Mbah Saleh diwaca ping 21. Allahumma barik li fil maut wa bima ba'dal maut. Berkahilah aku ya Allah di dalam kematian dan setelah kematian. Wis ana apa-apa iki ora diproses. Iki jangan Nabi. Kira dia bisa ngempake bener, ora ada yang ngempake bener ya. Seperti dulu doa itu kan masalah riak, masalah takabur, kayak kan sulit menghindari lah. Itu kita beri solusi Nabi doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam astaghfiruka lima la a'lam. Paling ora ping sedina ping 3 diwaca. Mungkin awake dhewe ra telaten lho ya. Karena kita hampir sulit untuk menghindari itu. Bagi orang-orang semacam kita itu. Wong-wong sing tertentu itu ya ngerti nawe dhewe wis kabeh kena apik. Sing penting kan halal ya halal. Banyak orang itu tingkat-tingkat. Dia mengagumi orang-orang besar. Ternyata orang-orang besar itu di mata Allah adalah orang-orang yang sangat, orang yang perjuangannya juga besar dan berat. Perjuangannya besar dan berat. Ya dewi lah gimana kita saja lah ini. Utangi esok, utangi jamaah subuh ini apa tidak karuan. Lho ngono kok golek ganjaran sing akeh. Pengine kok wah aku pengen dadi koyo kae. Pengen seperti itu. Lho mereka itu orang yang wis tangine sak durung subuh. Bisa. Tangine sak durung subuh wis kok biasa subuh, bar jamaah subuh, bar ngaji. Awake dhewe tangine wis ora tet.
Jadi kita harus mengakui kalau kita yang mulai kok sidik-sidik, kita kan mau posisinya tetap belajar. Orang itu selalu belajar, terus semakin. Ya, kadang-kadang saya juga begitu. Umur saya sudah banyak, ya. Saya bayangkan aku dimian zaman umur sakmono kayak orang. Jadi kadang-kadang itu, tapi kita harus terus berusaha untuk semakin baik. Aku mbiyen kok keset, mbiyen kok ogah salat sunah misalkan berbono kesempatan iki mulai tak salat. Mulai kadang-kadang padahal kalau amalia itu walaupun kita sudah kita jalankan. Apa yang kita jalankan? Kita baca zikir, sunnah, tapi kita masih kepokoh bahasanya. Tadinya mungkin sholat wajib kita kepokoh. Sholat wajib rasanya kayak kepaksa, rasanya kayak dipaksa. Wah dhuwur. Apa meneh sholat sunnah ya jelas males ya. Wong wajib wae rasanya kepokoh. Ya, kalau kita sudah mulai wajibnya, sudah mulai ada kesadaran, wajibnya diapekno. Kalau ciri-ciri orang yang pandai itu bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Kok uang itu menting no sing wajib, berarti dia sudah mulai tertata. Sebab ada orang banyak sekarang itu sunnahnya yang dikejar. Karena sunnah dianggap akan memberi prestasi. Cerita, wah tahajud hebat. Tapi dalam hal kewajiban dia tidak mengertikan, itu salah besar. Yang wajib itu harus diutamakan dulu. Yang ketika kita wajib sudah baik, jalan. Sekarang sunnah, mulai sunnah. Ya bacaan mau sholat, bentuk sholat atau amal macam-macam, mau baca Quran, mau baca selawat macam-macam. Tapi kadang-kadang kita masih belum bisa merasakan. Sholat sunnah saya ngejar apa? Soalnya apa istilahnya? Kuantitas, ngejar kuantitas sampai baru udah ngecap ya, karena kuantitasnya dikejar. Jadi aku sewengi sholat 100 rakaat, tapi kadang-kadang kita tidak bisa mengejar kenikmatan daripada menjalankan kesunahan itu. Baca Quran, waduh kan, aku baca Quran kudu sasi katamu. Wah, akhirnya mocone ngoyak-oyakan. Jadi tidak pernah kita moco sambil, walaupun ya, contoh Nabi kadang-kadang kan sederhana. Ada beberapa contoh Nabi, misalkan Nabi kalau baca itu beberapa satu ayat katakanlah, baca sampai 3 kali diulang-ulang. Memberi contoh. Walaupun beliau bukan seperti kita. Maca pisan ora kesinggung atine, maca ping pindho ora kesinggung, maca ping telu lagi kesinggungan. Itu kalau kita, itu Nabi memberi contoh. Nabi para sahabat itu sekali baca saja sebetulnya sudah wis kesinggung, wis kesinggung. Ini jadi dunia yang ngaleni kono. Ada kalanya yang apik tapi ya wa darurat wa ala qadri hajati wa darurati lan darurat. Ad-dakhilati kang mlebu yang termasuk fi jumlatir rufahiyati dalam jumlahe enak-enakan. Jadi enak-enaknya maksudnya sesuatu yang tidak rapati butuh lah, hanya sebagai
kenikmatan surfahiyah. Warraunati lan pira-pira liwati wates, pira-pira penggawe ngliwati wates, ay fisarofi. Ing dalem ngliwati wates. Fahadul abdi mongko utawi bagiane kawula min hadza sange iki nika dhuwur kullu ma fihi hadun ajilun wala samrata fil akhirah. Bagian hamba kita sebagai hamba dari hal-hal yang hanya bisa kita ambil kemanfaatan di dunia ini dan tidak bisa ada buahnya di akhirat. Kulluhu sakabane hadul abdi iku hiya utai mengkono kabeh kulluhu iku ad-dunya al-madmumatu kang den woto yang tercela. Digambarkan untuk cetok karena ini bagian maksiat atau kenikmatan. Al-qismu tai bagian al-thalitsu kang ping 3 wa huwa ta kemusarin kamutawasitun tengah-tengah baina tarafa ini antarane bagian loro atau pinggir loro, arah-arah loro. Jadi yang satu tadi yang baik, yang satu lawannya, kebalikannya. Ini yang tengah-tengah. Kullu hadzin iku saben-saben utawi kaping ping 3 iku kullu hadzin saben-saben bagian ajilin kang enggal, kang teko, kang segera. Sesuatu yang segera kita rasakan. Tapi mu'inin sifatnya mu'inin kang bantu nulung ala amalil akhirat itu yang berapa amal akhirat. Wa huwa kullu hadzin ajilin tadi yang mu'inin ala amal akhirat. Iku ma perkara labuda kang ora kena ora apa minhuma. Apa-apa yang harus kita kita peroleh, kita butuhkan. Lihat ta'ata supaya jadi gampang lil insani kedhi manusa. Lihat ta'ata supaya jadi gampang lil insani kedhi manusa apa al baqa'u tetep wasihatu lan sehat. Tetap urip, tetap sehat. Alati biha lati rupane perkara biha kang iku kelan lati. Isen lati ya malah buddha tadi. Yasilu bisa temu sapa insan ilal ilmi marang ilmu wal amali lan amal. Cara mangan sego yo tujuannya mangan ya sak cukupe sing sekirane bisa memberikan cara wong dadi waras, dadi sehat. Wa hadza taiki kuluma semua yang semacam ini iku laisa ora ana apa hadza ora ana iku minat dunia setengah saking dunia. Tidak dinilai sebagai dunia. Kal qismi kaya jenis bagian al awali kang kawitan. Jadi kita makan mangan ben awake ora lemes, ben kuat kanggo ibadah. Itu walaupun podo-podo sak piring, tapi sing siji sak piring itu tujuannya untuk ben kuat ibadah, sing siji tujuannya ben ngerasa kenikmatane makanan beda. Jadi makanya tadi di awal dunia itu delok tinggal tanggapan hati kita seperti apa. Laisa minat dunia ora termasuk itu kal qismil awali itu bagian yang pertama tadi. Itu tambah nih. Li'anahu mu'inun al-awal. Ini mungkin kurang tuh ini kurang li'anahu kurang saat temen kismu salis iku mu'inun bantu alal awali saya bagian kang kawitan. Bantu terjadinya amal ilmu nafi' dan amal soleh. Wasilatul wasilah perantara ilaihi maring awal. Wa mahma tana
tanawalahu wa mahma tanawalahu semangsane merkoleh hu ing hadza wa mahma tanawalahu semangsane merkoleh ing hadza sapa abdu kawula. Artinya ketika seseorang itu menggunakan dunia semacam ini ala qasdil isti'anati sejo amrih pitulung dengan tujuan untuk membantu menolong bihi kan hadza bantu alal ilmi ilmu cara arep belajar utawi ngeleh mangan sih ben semangat ben ora ngantuk ben ora lemes. Nah itu namanya qasdul isti'anah bihi alal ilmi ilmu wal amal lam yakun mongko ora ana sapa abdu lam yakun mongko ora ana sapa abdu bihi kelawan mengkono hadza ora ana iku mutanawilan wong kang merkoleh orang yang menggunakan sesuatu yang secara zahir nampak dunia tetapi digunakan untuk membantu hasilnya terperolehnya ilmu nafi atau ilmu amal soleh, maka dia termasuk bukan kategori orang yang mutanawilan kang merkoleh bidulid dunia maring dunia, bukan termasuk orang yang merasakan dunia, tidak sekedar merasakan dunia. Walam yasir lan ora dadi sapa wong sapa abet bihi sebab hadza ora dadi min abnaid dunia setengah saking pira-pira anak dunia, hanya bukan termasuk orang pengabdi dunia, pemanfaat dunia. Wakanat ono apa dunia fi haqi dalam haqi abad oniku mazza ya oniku mazro'atan jadi gogo jadi kebun jadi apa kebun mazro'ah lil akhirati kedua akhirat. Tapi wa in akhudha lamun ngalap sapa abad dalika mengkono hadza. Sebaliknya kalau dia memanfaatkan sesuatu itu because di khaldin nafsi kelawan nejo bagian nafsu, memanfaatkannya karena dorongan nafsunya, bahwa mengkautai dalik maka hal itu iku minat dunia termasuk dunia. Ini pemanfaatan itu. Faizan mengkonalikane in akhoda faizan mengkonalikane in akhoda ad-dunya dunya iku khaddu nafsika bagiane nafsu sira al-ajili al-ajilu jadi isime khaddu bagian nafsu iku al-ajilu kang enggal yang segera alladzi la hajataka orang hajat iku mujud ilaihi maring untuk alladzi rupane bagian haldu la hajataka orang hajat orang kebutuhan iku mujud ilaihi maring ladzi li amril akhirati kedue urusan akhirat. Wa ya'baru lan den tembungake diungkapkan anhu saking alladzi ditembungake diungkapkan to hadun nafs itu bil hawa kelawan hawa. Hawa itu kepinginan. Orang hidup sekarang ini banyak yang sudah ke arah dunia semua. Hawa apa? Misalnya dia duwe apa? Lambi piro. Ini padahal lambi piro. Saline pirang-pirang. Jadi mau lambi loro cukup. Ini sing turahane termasuk khadun nafsi ora milih-milih barang. Ini sebenarnya halaluha hisab, haramuha iqab. Sing halal dihisab. Dia apa ya seneng kabeh memang jam motor digunakan apa digunakan
Ya, gunanya berarti ya gak sih akhirat. Tapi nak gunanya kelebihan itu dia. Malam zaman sahabat Umar jadi khalifah, ono tamu, main petang nih, lampunya petang. Ono tamu, ada apa? Mau ada kepentingan khalifah. Ini kepentingan negara apa kepentingan pribadi? Kalau kepentingan negara, lampu saya hidupkan. Karena ini minyak di dongkosin negara. Cara bayar listriknya sih bayar negara. Tapi yang kepentingan pribadi tak pateni wae. Kok tak semetke lampu sing nggonku dhewe umpama. Itu dulu begitu sahabat teman. Saya tidak berani itu. Jadi minyaknya nanti kalau habis karena kepentingan negara karena ini memang dibiayai negara. Saya ini plat abang, mobil plat abang kelencer. Padahal bensinnya jaluk nih pom bensin. Oh dia kok kayak laporan. Aku sisine ngeretok. Saya kira enak kok bene. Orang-orang macam itu, masya Allah. Golek wong sing angel, golek sing hati-hati angel. Belum itu masih sing anu itu sing wajib dihindari cara. Belum sing sifatnya penang, tambah angel. Ya dulu sahabat Umar itu. Karena pentingan apa? Pentingan negara apa pentingan pribadi? Pribadi wis petengan kena ora apa petengan apa. Tapi nek pentingan negara tak uripke lampune. Saya itu ngono wah aneh-aneh. Besok itu Masya Allah. Bahasa Allah Ta'ala Pemayak mal miskolatun syarrun yara. Miskolat darrotin. Sekecil apapun itu gambaran sekecil apapun. Akan semua akan proses. Bayu'ab baru anhubil hawa. Jadi kalau lebih dari kebutuhan itu berarti kategorinya dorongan keinginan. Nafsu lah bahasa sekali. Wa ilaihi lan maring hawa. Isyarat uta isyarah biqouli ta'ala kan dari Allah Ta'ala. Wa nahan nafsa anil hawa. Fa innal jannata hiya. Wa nahalan nyegah sapa wong an nafsa ing nafsu anil hawa saking kekarepan, kesenangan. Maka sampeyan akakean sing amal apik ora amal elek kaya akakean. Wa innal jannata mengusatun swarga hiya ya jannah iku al ma'wa panggonan ngungsi tempat menuju ya. Bagi orang yang dapat menahan nafsunya. Wa majami'ul hawa ting perpenggon kumpule hawa. Keinginan itu khamsatu umurin 5 perkara. Biasanya arahnya ke hawa. 5 perkara ini biasanya dorongannya ke hawa, keinginan. Wahya timu kono khamsatu umur iku ma perkara jama'ahu kang ngumpulake ing ma Allah subhanahu wa ta'ala fi qouli dalam dawuh Allah innamal hayatud dunya laibun. Innamal hayatud dunya lan utai Arab alam angin pasti utai urip dunya. Hidup yang sekarang dan sejak yang hina iku laibun dolanan. Dindi sing unsurnya dolanan. Ya kan budene dolanan kaya ora pokok. Walahun lan lelahan anggur tidak ada janjane ora ana gunane tapi tinggu dipakai diperlukan padahal ora perlune. Walahun on tambahin zinatun ya. Wa zinatun lan
pepaes, hiasan-hiasan. Wa tafakhurun lan kebanggaan. Bainakum min dalam antane sira kabeh. Dindi yang berunsur tafakhur yang memberi pengaruh kebanggaan itu dunia. Wa takhasurun akakean fil amwalin dalam pira-pira bondo wal auladi lan pira-pira anak. Pinak biyen. Zaman biyen iki kebanggaane anak bondo. Wana akeh, bandane akeh. Lah saiki apa yo mungkin jabatan, mungkin bentuk lain apa. Wal ayanu dari beberapa kahanan apa ya materi-materi alati kang rupane tak ayan tahsul kang hasil min hasaking lati apa hadil khamsatu iki 5 objek dari 5 hal di atas iku sab'atun pitu sasaran objek dari 5 di atas yang sesuatu yang untuk main-main, lelahan, hiasan, kebanggaan, akeh-akehan itu ada 7 materi sasarannya. Ya semauha kang ngumulake ing sab'a sapa apa qalu ta'ala dewe Allah taala zuyina linnas hubus syahwat. Zuyina den paes-paesake linnas kedhe para manusa apa hubus syahwati seneng syahwat. Keinginan-keinginan dorongan-dorongan keinginan minal nisa'i saking perwadon manggone kesenangan urip dunya wong wedok wal banilan para anak wal qanatiri para bondo kantor qanatir maksud bondo al muqantarati kang den gedung diwadahi minadzabi saking emas wal fiddati lan perak wal khailan jaran al musawamati kang den bagusake terus sepeda motor mobil wal an'ami lan raja kaya kepemilikan wal harsi lan kebun sawah kebun dalika temungkon kabeh iku mataul hayati dunya bondo urip ana donya bandane urip ana donya wabil jumlah dilankan jumlahnya secara global fakuluma globale ini aran dunya yang tercela itu apa secara global fakuluma mengkejaban perkara laisa kang ora ana apa maiku lillahi karena Allah yang bukan untuk tujuan lillahi ta'ala yang tidak berorientasi kepada menuju keridhaan Allah iku bahwa mengkote kuluma iku minat dunia setengah saking dunia. Masya ilmu pinter katanya mulangnya ya mulang agama, tapi kalau tidak orientasinya lillahi ta'ala ya dunia. Mulang jadi ulama bangga dengan keilmuannya dengan posisinya ya dunia. Jadi angel ini angel kan. Wa ma di perkara huwa ka utamai iku lillahi karena Allah. Kalau yang karena Allah ya fadzalika mengkutima iku laisa ora ana padalik iku minat dunya ora termasuk dunya yang karena Allah berarti termasuk nilai akhirat. Bayanu hakikatnya wallahu a'lam.